Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Iya pun. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Walaupun pagi ini kita sudah hujan ya nak ya. Dari tadi hujan ya tadi kita ya. Kita tetap pergi bersekolah walaupun suasananya hujan, dingin. Tetapi kita tetap semangat. Tadi kita selesai pelajaran agama Islam ya. Jadi alhamdulillah tadi kalian sudah hadir. Terima kasih sudah hadir ke sekolah ya. Sudah menempatkan waktu kalian untuk datang ke sekolah. Kalian bersemangat untuk menimba ilmu dan mendapatkan materi pada pagi hari ini. Iya, kalau tadi pagi siapa yang sarapan nggak? Sarapan nggak sayang? Iya, harus gunanya sarapan itu untuk memberi kita tenaga. Jadi ketika kita mulai belajar, kita tetap ada karbohidrat ataupun ada tenaga yang masuk di tubuh kita. Jadi kita biar semangat kayak hujan-hujan ini. Kita bawaannya lapar, bener gak nak? Ya, bener. Jadi harus. Tadi pagi yang datangnya lebih awal siapa ya? Delis, hai Delis. Itu Delis. Ya, Delis tadi jam berapa sayang sih? 6:30. 6:30. Terima kasih aplaus untuk Delis. Iya. Setiap anak-anak anak peserta didik ibu yang datangnya lebih awal, selalu kan ibu beri penghargaan, yang selalu hadir lebih awal harus memiliki kita kebiasaan ya, kita memiliki peraturan di kelas ini, siapa yang datangnya lebih awal harus memimpin doa, memimpin nyanyi ya, kita memimpin lagu-lagu kebangsaan dan nanti menutupnya doa-doa. Ya, untuk itu ya Delis ya, makasih ya sayangnya sudah hadir dan sudah datang 6:30. Boleh Delis dipimpin doanya sayang? Siap, Brak. Marilah kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. Low battery. Please charge. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Low battery. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Kenapa kita selalu diwajibkan berdoa ketika kita mau mulai belajar? Tadi kita sering lagu apa tadi ayat yang kita baca tadi ayat kursi sama doa apa? Doa mau belajar. Setiap kita mau belajar kita harus menanamkan sikap religius. Apa Bu sikap religius itu? Sikap yang harus kita miliki sebagai peserta didik. Karena kita mau menuntut ilmu, mau memasuki materi. Karena dengan kita berdoa kepada Allah, itu niscaya otak kita dibukakan untuk menerima pelajaran lebih mudah, lebih gampang, nggak susah. Tapi kalau kita nggak berdoa, jadi main-main, males-males, ibadah hidayah yang akan masuk di otak itu susah. Ya, jadi kenapa kita harus menanamkan sikap religius untuk memulai kegiatan pembelajaran kita. Kita selalu berdoa kepada Allah, semoga kita dipermudahkan ya. Amin. Semoga anak-anak kita semua peserta didik ibu pintar semua. Amin. Mudah menghafal pelajaran-pelajaran. Amin. Dan nanti ke depannya mendapatkan nilai yang bagus dan sukses dunia akhirat. Amin. Amin ya robbal alamin. Seperti itu ya. Ibu mau absen deh. Ya hari ini yang tidak masuk siapa ya?
Siapa ya yang tidak masuk sekolah? Kirana. Kirana. Ya kenapa ya Kirana? Sakit, coba Ibu dulu. Kita muridnya ada 23 orang yang tidak sekolah, 1 orang Kirana. Sakit ya, ya dia juga tadi telepon Ibu dan katanya suratnya nanti ada menyusul. Kita doakan supaya Kirana yang sakit itu sehat. Katanya kemarin dia jatuh ya, harus diurut, katanya keinjek ya. Ada temennya yang injek. Jangan, temannya yang nakal, teman yang tidak boleh memberikan contoh yang tidak baik dengan temannya, tidak boleh dilakukan seperti itu. Tolong ya nak ya. Kirana tidak mengadu ke ibu, tetapi dari orang tuanya melihat karena dia diurut dan tidak sengaja mungkin temannya, kita nggak tahu temannya siapa karena ibu belum bertemu dengan Kirana. Untuk itu di kelas ibu selalu menekankan kita satu saudara, ya nggak? Walaupun beragama apapun juga, suku apapun juga, kita tetap bersaudara. Harus apa kalau sama laki-laki harus sayang, yang laki-laki harus sayang sama perempuan nggak? Iya. Harus membantu perempuan nggak? Iya. Dan perempuan juga apa? Harus menghormati laki-laki. Ya, tidak ada lagi ibu mau mendengar ada yang berantem apa ya nak ya. Selalu ibu memberitahukan kepada kalian karena kita satu kelas ini adalah saudara. Satu SD saudara. Selalu ibu menanamkan kalian harus selalu berdoa. Benar nggak? Selalu sholat duha. Ya nggak? Sholat duha nggak ibu selalu menekankan? Sholat. Iya. Kita sholat duha nggak biasa setiap hari? Sholat. Sholat duha nggak? Sholat. Apa yang selalu ibu bilangkan? Doakan diri kalian sendiri, terus doakan siapa lagi? Orang tua kalian, siapa lagi? Guru kalian, siapa lagi? Teman kalian. Semua orang Islam harus, orang siapapun juga yang ada di muka bumi kalian doakan. Ya, seperti itu tadi kita doakan supaya Kirana sehat. Jadi 1 orang ya yang tidak hadir. Yuk kita lanjutkan karena tadi yang datangnya awal itu Delis, dan sekarang berarti Delis yang harus memimpin menyanyikan lagu kebangsaan ya, menyanyikan lagu kebangsaan. Dengan itu dimohonkan Delis untuk bisa memimpin teman-temannya. Saya ayo maju saya. Lagu apa kita ini? Lagu Bangun Pemudi Pemuda, yaitu lagu harus memiliki jiwa patriotisme. Yuk, nasionalisme kita ya, yuk. Marilah kawan-kawan kita menyanyikan lagu kebangsaan Bangun Pemudi Pemuda. Mohon untuk berdiri. Yuk berdiri ya, sikapnya yang sempurna karena ini lagu kebangsaan kita. Kita harus benar-benar yang baik. Yuk. Dengan ketukan 4/4, yuk. 1, 2, Low battery. 3, 4. Please charge. Bangun pemuda Indonesia. Nyanyi. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi gungamu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Iya. Silakan duduk. Iya. Ya. Terima kasih Delis yang sudah memimpin temannya untuk menyanyikan lagu apa tadi? Lagu apa sayang? Bangun Pemudi Pemuda ya. Bangun Pemudi itu berarti kita harus apa dari lagu itu? Kita harus menanamkan apa nak? Semangat nasionalisme yang harus dimiliki oleh pemuda-pemudi Indonesia. Pemuda-pemudi itu siapa? Kita. Kalian nanti anak-anak generasi bangsa. Benar gak? Ya, nanti semua generasi bangsa. Seperti Lutfi, Danis, Rizky, Kian,
Delis, Ayu, Alia, Salma, semua, Fahri, Beni, Ronald. Bu, Ronald nggak mau Bu, nggak nyanyi, nggak apa-apa. Dia pemudi-pemuda ya, termasuk semua. Bu, Dava sukanya cuman gambar aja, termasuk Dava pemudi-pemuda Indonesia. Jadi dari lagunya bangun pemudi-pemuda, balik ya, pemuda-pemudi apa pemudi-pemuda? Iya bener ya, Ibu sengaja itu tadi tes kalian. Jadi seperti itu ya nak ya, ayo kita bangun sebagai penerus bangsa. Kalian generasi-generasi ini nanti yang akan meneruskan bangsa Indonesia tetap kuat, tetap terkenal, tetap mensukseskan nama baik bangsa. Paham ya sayang ya? Ya seperti itu. Nah selanjutnya Ibu mau bertanya tentang kalian. Ini sebenarnya kita mau ice breaking dulu, tapi nggak apa-apa deh. Ya, maunya ice breaking dulu ya kayaknya ya. Yuk, ice breaking dulu nak, sayang setelkan dulu. Kita ice breaking dulu. Coba ya. Saya habis pelajaran apa ya kemarin? Ayo. Belajar apa kita kemarin? Siapa yang ingat? PPKN. Kita bahas tentang apa ya kemarin ya? Apa? Pasal. Siapa yang hafal pasal-pasal berapa aja? Kemarin kayaknya kita bahas pasal 27 ayat 1, 27 ayat 2, 28, 29, 30, 31 sama 36. Ya, 36 itu tentang apa kalau tahu kalian? Bahasa Indonesia. Betul. Hubungannya kita sekarang lagi belajar pelajaran apa hari ini? Bahasa Indonesia. Betul ya nak ya? Coba yang hafal pasal 21 ayat 1 siapa? Fahri. Iya, coba kasih aplaus untuk Fahri, semangat. Yuk. Coba kita dari depan ya biar dia kelihatan. Dia hafal nggak ya? Yuk kita coba ya. Hafal nggak ya si ganteng ini ya? Coba. Yuk. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Iya, hafal. Kasih aplaus Fahri. Ya, itu pasal 27 ayat 1. Sekarang pasal 27 ayat 2. Yuk, kita ya, ayat 27 ayat 2. Kita lihat. Yuk. Siapa yang bisa? Tadi Darah tadi dia bilang ya. Yang bisa 27 ayat 2 itu Darah. Yuk. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Wow, kasih aplaus. Hafal semua loh. Ibu senang deh. Yuk boleh sih mic-nya. Pasal 28 siapa ya yang bisa? Ayo. Alia. Aduh. Ibu senang kalau hafal. Materi yang udah Ibu berikan dihafalkan, berarti kalian benar-benar belajar ya. Karena Ibu bilang tolong nak dihafalkan ya. Dan Ibu senang banget, surprise banget. Ibu bahagia banget. Yuk, coba Alia. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Iya, betul lagi. Boleh ya. Sekarang 28 sudah ya? 28 ayat 1 ya? Enggak ada 28. 29 ayat 1. Siapa yang bisa? Fania. Iya. Saya mau ke Fania dulu. Fania bisa nih. Aduh, Ibu senang. Bahagia Ibu. Iya, boleh Fania? Iya, benar nggak kira-kira? Benar, walaupun dia masih belum belum tertata, masih malu-malu, gak apa-apa ya, gak apa-apa. Kasih aplaus semua. Terima kasih. Terima kasih Fahri, terima kasih Dara, terima kasih Alia, terima kasih Fania. Laki-lakinya cuma 1. Tambahin ya nanti ya.
Ya, nanti Ibu tanya-tanya soal, nanti banyak nih. Nanti kita banyak permainan, nanti Ibu tanya lagi. Yuk, sekarang kita masuk materi yang selanjutnya. Yuk. Ya, kita belajar apa ya? Yuk. Iya, sekarang kita belajar bahasa Indonesia kelas 5C, materinya itu ya, non fiksi dan teks fiksi. Sukmawati, Ibu perkenalkan tujuan pembelajaran Ibu. Pada hari ini, Ibu mau menerangkan tujuan pembelajarannya apa, Dafa? Yuk, diperhatikan. Kalau ngobrol mainan aja nggak perhatiin, nggak paham. Ayo, diperhatiin ya. Yuk, dibaca. Iya, lapar. Oh iya, sabar ya sayangnya. Iya, lapar ini lapar. Yuk, bentar ya. Yuk, Ibu bacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan mengamati. Peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri teks non fiksi. Tujuan kedua, dengan menyimak informasi yang disajikan dalam media PTT. Media PTT itu proyektor Ibu nih ya, yang PowerPoint yang Ibu tayangkan ini PTT namanya sayang ya. Ya, PTT dan mengisi LKPD, lembar kerja peserta didik. Ada tugas kalian. Peserta didik mampu membedakan teks non fiksi dengan benar. Nanti bedain teks fiksi sama teks non fiksi. 3, dengan mencermati teks non fiksi yang disajikan dengan media PTT, peserta didik mampu menemukan ide pokok, itu tulisannya, di setiap paragraf dalam teks non fiksi secara tepat. Tetapi kali ini yang Ibu banyak tayangkan itu tentang teks non fiksi. Ya nak ya? Nanti ke depannya baru kita belajar teks fiksi. Ya. Dari sini Ibu mau tanya lagi. Kira-kira, yuk coba ada nggak ya di sini ya? Coba kita. Coba. Bentar ya. Yuk, Ibu mau tanya, apakah kalian pernah membaca riwayat hidup? Pernah nggak? Riwayat hidup seseorang, baik merupakan tulisan yang berisi perjalanan hidup seseorang, baik ditulis sendiri maupun ditulis oleh orang lain. Pernah baca nggak? Belum? Nggak apa-apa. Udah pernah baca nggak? Belum. Kalau belum nggak apa-apa, jujur aja. Sudah belum? Belum. Nggak apa-apa, belum. Nggak apa-apa sayang. Terus apakah kalian tahu artikel? Artikel yang biasa di koran-koran itu. Pernah baca koran nggak? Siapa yang pernah baca koran? Tahu koran nggak? Coba yang tahu koran tunjuk tangan. Iya. Tahu semua ya hampir ya. Dah di koran itu kan ada cerita ya nak ya. Berita-berita. Berita-berita yang aktual. Berita-berita yang sesuai. Ya itu dan akurat. Itu di berita artikel ya. Yang di koran-koran itu ya. Paham nggak? Ya berita. Terus apakah kalian tahu jurnal ilmiah? Bu, ketinggian pelajarannya iya. Belum tahu kalian. Nanti Ibu ajarkan kalian tentang jurnal ilmiah itu. Biasanya kakak-kakak kalian yang biasanya lagi kuliah. Ada nggak kakaknya yang kuliah? Siapa kakaknya yang kuliah? Tunjuk tangan, jangan malu-malu. Kakaknya iya. Kakaknya kalau kuliah ada ngerjain skripsi nggak? Iya. Tugas-tugas skripsi itu banyak kita mengacu ke jurnal-jurnal ilmiah. Nanti tanya sama kakaknya ya sayang ya, nanti kita juga belajar. Karena masih baru ya kalian ya. Terus ada lagi, apakah kalian tahu berita? Tadi berita yang suka di TV. Ya, ada berita tentang Ivan Gunawan. Oh salah. Ya, berita tentang Ayu Ting Ting. Oh salah. Berita tentang JKT48. Wah, aduh. Itu heboh lagi kalian. Ya. Apakah kalian tahu jurnal sejarah? Sejarah Pangeran Diponegoro. Sejarah Raden Intan. Pernah ya? Pernah kan ya baca-baca buku kita sejarah IPS ya nggak? Ada ya sayang. Terus kita lihat lagi. Apakah kalian tahu karya sastra? Iya banyak. Karya sastra itu banyak ya. Iya kita pelajari lagi. Ya, kita lihat lagi. Yang apa yang akan kita pelajari? Selanjutnya lagi,
Apakah kalian pernah mendengar cerita dongeng? Dongeng pernah nggak? Ayo saya mau tanya, dongeng apa yang udah ceritanya kalian tahu? Pelajaran kelas 40 pernah kok kita belajar tentang dongeng, bercerita tentang dongeng, ya nggak? Siapa yang tahu dongeng? Siapa? Ayo, Fania. Ayo, nggak apa-apa, jangan malu-malu, nggak apa-apa. Ayo, dongeng apa yang Fania tahu? Keong Mas. Ada ingat gak ceritanya dikit? Lupa. Nggak apa-apa, kasih hapus. Ya, dari mau coba apa deh? Iya, bawang merah dan bawang putih. Iya, ada di situ ya. Ingat gak? Siapa? Ingat gak ceritanya? Yuk, cerita dikit. Kalau ingat sedikit aja boleh. Boleh cerita sedikit. Yuk, kita tampilkan. Ya. Anak murid itu akan bercerita dongeng tentang bawang merah, bawang putih. Kasih ampun. Supaya dia tidak mampu. Dara jadi mau cerita. Ayo, Dara sedikit saja. Itu ada sepasang adik dan kakak yang tidak akur. Tidak akur ya. Itu ayahnya bawang putih. Iya, yang satu bawang merah, yang satu bawang putih. Yang bawang merah jahat apa? Jahat. Terus? Putih baik. Iya, baik. Terus? Iya, kasih ampun. Ya, betul. Nah, kita mau belajar tentang dongeng. Dongeng itu ada cerita bawang merah dan bawang putih. Contohnya, itu cerita dongeng. Nah, coba dongeng apa lagi anak laki? Ibu mau dengarkan. Yuk, Fahri boleh. Fahri waktu itu suka bercerita tuh. Yang dipajang-pajang itu ada fabel ya. Ada banyak itu yang di kita tempel-tempel itu banyak loh cerita. Ya, ayo Fahri coba. Maling kundang, boleh cerita? Tahu nggak ceritanya sih? Nggak tahu, nggak apa-apa. Jadi maling kundang itu anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi pesannya tidak boleh durhaka kalian. Yuk, ada lagi ya? Ada siapa cerita? Ada apa? Apa? Aksela, ayo apa Aksela? Yuk, apa Aksela ya? Jangan malu. Apa Aksela? Dongeng. Suaranya gede. Suara apa? Timun Mas. Gak ada suara ya? Tes. Suaranya lebih gede kan? Suaranya ini. Timun Mas. Ya, Timun Mas, bener. Tahu ceritanya nggak? Dulu ibu pernah cerita loh, Pak. Ya, Timun Mas. Ibu pernah cerita nih. Nih, alat peraganya ibu pernah cerita. Nih, kelas 4 kayaknya ibu cerita ya. Nih, gua ambilin dulu keluarin lah. Yuk. Nih. Kalau nih, ibu punya alat peraga dari Timun Mas dongeng. Tuh, walaupun udah rusak-rusak nih. Karena kita sering ngajarin dulu ya. Ini ada cerita tentang dongeng. Ini ada hubungan ke fiksi. Ya, nih, Timun Mas. Judulnya cerita rakyat asal dari Jawa Tengah, legenda. Ya, ada anak gadis cantik. Teng. Di sebuah pegunungan terdapatlah sebuah keluarga yang terdiri kakek dan nenek. Ya, kakek dan nenek itu hidup bersama dengan tidak memiliki anak. Dan pada suatu hari si nenek pergi ke ladang menemukan sebuah timun emas. Suaranya besar menggegap. Dia jalan. Ya seperti itu. Ya, akhirnya sang nenek bilang, timun emas masih kecil, dagingnya masih kecil, jadi nggak bisa dimakan dulu. Jadi nanti aja datang. Dan selanjutnya ceritanya panjang. Nanti kita akan bercerita lagi dan perjalanannya banyak. Ya, seperti itu. Ini alat peraganya kita banyak. Ada lagi kancil, apa sih? Yuk, ini fabel, binatang-binatang. Ada kita. Ya, udah ya. Ada lagi, ambil lagi. Ini ada tentang bawang merah dan bawang putih yang diceritakan
fiksi. Kenapa ya kita belajar itu? Karena kita akan belajar materi apa? Materi apa sayang? Yuk, kita lihat. Kita mau belajar tentang bahasa Indonesia. Baca sama-sama. Bahasa Indonesia kelas 5C, materi teks non-fiksi dan teks fiksi. Seperti yang saya telah jelaskan tadi. Sampai di sini paham nggak saya tentang yang akan Ibu jelaskan tadi? Tentang materi pelajaran yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Dan sekarang tadi sudah Ibu bertanya-tanya tentang apa? Apakah kalian pernah membaca? Ya, seperti itu. Ininya itu dari suara. Mari kita belajar bahasa Indonesia. Gerakin badannya. Materi yang akan dipelajarinya teks bacaan non fiksi. Dimulai dengan pengertiannya, pemahaman berdasarkan data. Jenis-jenisnya ada geografi, Jurnal dan karya ilmiah. Boleh pakai gerakan? Boleh, ayo. Supaya badannya, ayo, naikin ke atas tangannya boleh? Ayo. Ayo nyanyi. Berapa unsur-unsurnya? Mari kita sebutkan. Ada tema, tokoh, amanah, dan gaya bahasa. ada juga sudut pandangnya, setting waktu Dan tempat. sederhana juga teks non fiksinya, termasuk sama. Kalimat Iya, tepuk tangan semua. Alhamdulillah. Bahasa Indonesia kelas 5C, materi teks non fiksi dan fiksi. Yuk, kita akan menerangkan tadi sudah dibacakan ya. Sekarang kita akan masuk ke materi aja. Yuk, perhatikan ya. Kita akan memasuki materi aja. Teks adalah wacana atau kata-kata yang dituangkan pada sebuah tulisan, seperti artikel, kejadian nyata menggunakan bahasa baku dan formal. Sedangkan teks non fiksi, ya, teks non fiksi adalah merupakan sebuah tulisan yang bersifat informatif dan penulisnya mempunyai tanggung jawab atas kebenaran dan informasi. Terus kita belajar juga materi fiksi. Teks fiksi adalah sebuah teks yang dibuat berdasarkan imajinasi dari penulisnya berupa hayalan kita ya dari penulisnya. Terus berupa angan-angan dari penulisnya itu atau fantasi biasa menggunakannya bahasa santai atau tidak baku. Next, selanjutnya di sini ada ciri-ciri teks non fiksi. Ayo, nanti dihafalin, nanti kita ada bermain game. Berdasarkan datanya, ciri-cirinya non fiksi berdasarkan data informatif dan menggunakan bahasa Inggris. Waduh, ini salah ya, bukan bahasa Inggris. Bahasa baku biasanya ya, ini salah ya, bahasa baku. Terus contoh teks non fiksi, contohnya ada laporan ilmiah yang tadi ditanyakan ya, yang biasanya berhubungan dengan skripsi, tugas-tugas dari guru atau dosen ya, yang biasanya jurnal-jurnal ini bisa kita buka
di YouTube ataupun di Google atau di Google Cendekia, itu bisa kita buka ya, biasanya berhubungan dengan guru-guru. Terus ada juga ensiklopedia. Jadi ini tentang ensiklopedia ini tentang semua yang ada di muka bumi tapi nyata, nggak bohong. Ada biografi tentang perjalanan hidup orang atau riwayat hidup orang. Ada juga teks pidato yang biasanya pejabat-pejabat presiden, gubernur ataupun bupati, wali kota itu dia itu teks pidatonya itu nyata dan benar-benar dibuat bukan khayalan, bukan karangan belaka. Dan ada buku pelajaran kita benar-benar resmi seperti buku pelajaran. Di sini ada dunia matematika kelas 5, buku pelajaran juga. Di sini ada lagi panduan soal-soal bahasa Indonesia, itu bukan khayalan. Ada lagi jagoan matematika, ada lagi buku matematika seperti itu, ya. Dan sekarang kita terangkan tentang ciri-ciri teks fiksi. Ya, kita lihat ya, ciri-ciri teks fiksi. Ya, kita baca teks fiksi, ciri-cirinya apa? Ceritanya buatan, bersifat imajinatif dan menggunakan bahasa kiasan. Contoh, ini hanya hayalan kalau fiksi, ya hayalan, angan-angan, yang pokoknya yang tinggi-tinggi, yang indah-indah. Terus contoh fiksi apa? Ada cerpen. Siapa yang udah pernah baca cerpen? Siapa? Pahri. Cerpen itu cerita pendek, boleh nanti banyak, sudah banyak. Terus apa lagi? Ada novel. Ada apa lagi? Puisi. Ada apa lagi? Drama. Ada fabel. Dan nanti kita bisa cari. Apa yang fabel itu? Tadi apa ceritanya? Cerita tentang hewan, ya. Nah, lalu kita masuk lagi video, ya. Ya, sudah ya. Kita masuk lagi video ya. Kita masuk ke video. Ya, kita mengamati video materi teks non fiksi dan teks fiksi. Apakah yang dimaksud dengan teks fiksi dan teks non fiksi? Teks fiksi yaitu teks yang berisi imajinasi, rekaan atau fantasi dari penulisnya, sehingga bukan berdasarkan fakta atau kenyataan. Sedangkan teks non-fiksi yaitu teks yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Bagaimana ciri-ciri teks fiksi dan teks non-fiksi? Teks fiksi mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, ditulis dalam bahasa tidak baku, kemudian menggunakan gaya bahasa konotatif atau memiliki makna yang bukan sebenarnya. Kemudian disusun berdasarkan imajinasi pengarangnya dan tidak ada sistematika baku untuk menuliskannya. Kebalikan dari teks fiksi, teks non-fiksi memiliki ciri-ciri. Pertama, ditulis dalam bahasa formal, resmi, atau baku, menggunakan gaya bahasa denotatif atau memiliki makna sebenarnya. Teks non-fiksi disusun berdasarkan fakta dan ditulis secara urut dan biasanya memiliki sistematika atau aturan tertentu dalam menuliskannya. Berikut ini adalah jenis-jenis dari teks fiksi dan teks non-fiksi. Jenis teks fiksi adalah yang pertama novel, yaitu karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dan menonjolkan watak atau karakter dan sifat setiap pelaku. Misalnya novel Laskar Pelangi. Jenis berikutnya adalah cerpen, yaitu karya sastra berbentuk prosa yang menceritakan kisah pengalaman tokoh secara ringkas, disertai dengan berbagai konflik dan penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi, misalnya Legenda Danau Toba. Berikutnya yaitu roman, yaitu karya sastra berbentuk prosa yang berisi pengalaman kehidupan tokoh mulai dari lahir sampai dewasa dan meninggal, misalnya Sidul Anak Jakarta.
Berikutnya adalah jenis-jenis teks non-fiksi, yaitu laporan, karya ilmiah, artikel atau makalah, biografi atau kisah kehidupan seseorang, tulisan sejarah, skripsi atau tesis atau disertasi, teks berita, ensiklopedia, buku panduan, dan buku harian. Teks fiksi memiliki unsur intrinsik atau unsur dari dalam yang membangunnya. Yang pertama adalah tema, yaitu gagasan atau ide dasar yang menjadi landasan suatu karya sastra. Yang kedua adalah tokoh, yaitu pelaku dalam karya sastra. Yang ketiga yaitu alur, yaitu urutan kejadian yang ada di dalam karya sastra. Kemudian konflik, yaitu kejadian penting dalam karya sastra. Klimaks, yaitu konflik yang telah mencapai tingkat intensitas tinggi dan merupakan kejadian yang tidak dapat dihindari. Kemudian latar, yaitu tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa di dalam teks. Selanjutnya amanat, yaitu pesan moral yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang dibuat. Dan terakhir sudut pandang, yaitu cara pandang pengarang dalam menyajikan tokoh pada tindakan, latar, dan peristiwa dalam cerita. Yang terakhir kita akan belajar mengidentifikasi urutan peristiwa pada teks non-fiksi. Tujuan identifikasi ini adalah untuk menemukan informasi penting dalam teks. Cara mengidentifikasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama dan pahami makna setiap kalimat pada teks. Kamu bisa membacanya secara berulang-ulang. Yang kedua, tentukan kalimat utama dan ide pokok atau gagasan pokok dari setiap paragraf. Yang ketiga, tandai kalimat yang mengandung kata kunci. Dan yang keempat, gunakan kata tanya adik simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu informasi penting dan menyajikannya dalam bentuk kesimpulan. Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, komen, share, dan subscribe. Iya, itulah tadi kita belajar materi tentang fiksi, teks non-fiksi, dan teks fiksi. Karena tadi kita sudah belajar, coba bantuin Fari. Kita pasang yuk. Fari, yuk. Kita coba, kita tekuk ya. Yuk. Kita belajar tentang, saya sekali aja ya. Sekali aja yuk. Ibu sudah membuatkan contoh alat peraga yang tadi pagi kita buat ya. Tadi ya, ini kemarin sudah ibu buat, dan ini tadi dibantu Fari, dibantu dengan Danis ya. Dibantu siapa lagi tadi? Benny, dibantu dengan Aden ya. Ini kita belajar. Yuk, kira-kira di sini ada contoh teks non fiksi. Di sini tempatnya. Di sini teks fiksi contohnya. Saya sudah contohkan dalam teks non fiksi itu contohnya biografi. Masih banyak. Kira-kira yang berani maju siapa? Kita langsung tempel, kita lem. Yuk. Boleh yang mau maju langsung. Iya, harus berani. Tadi kan udah belajar ciri apa contoh-contoh dari teks fiksi apa. Ayo. Boleh yuk. Mau nempel ini fiksi atau di non fiksi boleh. Ayo, siapa yang mau maju? Yuk, coba. Ayo, Fahri ya? Oke, Fahri lagi. Boleh. Pilih Fahri, mau yang mana? Pilih. Ayo boleh sini, siapa yang mau? Pilih, mau yang mana? Mau nempel yang mana? Boleh. Habis merah kayaknya bagusnya biru ya. Yuk, kira-kira mau yang mana? Kamu mau yang apa? Fiksi apa non fiksi? Non fiksi. Ya, cari mana mau yang non fiksi. Oh, ini duluan Jonal ya. Di lemnya sedikit aja, nanti tempelkan di bawahnya. Ya, yang penting ke lem ada tempel. Ya, kita belajar ya dari materi yang tadi. Iya, panjangnya. Danis dulu. Ya udah, perupan dulu. Dara mau yang mana? Fiksi. Cari mau yang mana? Novel. Nanti tempelin ya di lem. Danis mau apa? Non fiksi. Mana? Cari bener.
Cari. Mau warna apa? Habis merah, biru berarti merah. Coba cari. Mau yang apa? Itu apa? Fiksi apa non fiksi maunya? Mau fiksi? Iya, boleh. Merah dulu berarti novel. Merah berarti nggak merah. Pakai merah aja. Ya. Kamu mau apa sayang? Ya, nanti bentar ya. Ini yang di lem nih. Ya. Ini lagi di lem. Nih, temennya lagi ngelem nih. Ya, ini temennya lagi ngelem ya. Ini kegiatan bersama, temennya lagi ngelem. Ya, boleh. Dah, tempelkan. Nah, ini ditempelkan ya. Tuh. Contohnya ya. Ya, tutup lagi. Ya, jaknya mau apa? Cari. Apa maunya? Mau merah lagi. Ya, boleh. Yuk, siapa lagi nih? Masih banyak nih. Masih ada lebih 2 nih. Masih banyak. Siapa yang mau maju? Ayo. Ayo, siapa yang mau maju? 2 lagi sayang. Cuma nempel doang kok. Ayo. Ini antara fiksi atau non fiksi. Ayo maju. Ayo Tia. Ayo Alia. Ayo semua, siapa yang mau maju? Boleh, terserah. Ayo kurang. Ada tinggal 2. Ya. Kamu mau apa? Drama di mana? Iya. Sisa 1. Adanya di mana ini? Ayo, ini kamu di mana ini? Ini apa? Fiksi. Di fiksi. Kalau ini apa? Apa ini? Teks pidato. Ada di mana? Di non? Iya, ini di lem. Gak apa-apa. Apa-apa keluar apa? Boleh. Buka kepanjangan nih, berarti ini geser aja. Geser. Ya. Nah, dikit aja nggak? Di sini, yang sebelah situ teks non fiksi. Kalau sini fiksi, ya. Nah, kamu berarti di mana? Fiksi kamu di mana? Fiksi di sebelah mana? Iya, ya, lagi. Jangan terbalik ya, nempelnya. Ya, betul. Ya, nggak kelihatan tapi warnanya, tapi kebaca ya, baca ya. Ya, lanjutnya. Udah nggak apa-apa, lem-lem aja, udah. Ya, kasih aplaus. Yuk. Fokus ya. Ini kita buat alat peraga. Oke, ini hasil karya kalian semua. Kita bekerja sama-sama kita menempelkan yang cocoknya di mana. Oh, di fiksi apa non fiksi? Berarti kalian bisa paham materi ibu. Dah, ayo. Udah paham ya? Ya sayang, ya anak-anak semua. Sekarang kita pembagian kelompok. Peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok heterogen yang terdiri dari 5 orang atau 6 orang dengan peserta didik 23 orang. Peserta didik dibantu pendidik untuk memahami tugas tentang yang akan dilakukan dalam kelompok. Yo, sekarang tugas kelompok kalian. Sebelah sini kelompok 1, sebelah sini kelompok 2, sebelah sini kelompok 3, sebelah sini kelompok 4. Ayo, silakan. Yo, tugas kelompok ya. Bagian kelompok ya, ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Yuk, kelompok 1, kelompok 4. Nah, ini bacaannya. Yuk, ini bacanya kalian baca.
Yang diminta, yuk. Nih, teksnya, baca teksnya. Yang diminta ini, ya, dibaca. Demi air bersih, warga Wogorogo rela berjalan sejauh 5 km. Tugas kalian tugasnya itu ada cuma hanya 3 ya kayaknya, lihat. Ya nggak? Menentukan ide pokok paragraf pertama, ide pokok paragraf kedua, dan ketiga apa? Yang terakhir ini. Nih. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Ayo, buruan. Waktunya hanya sebentar, 10 menit atau 5 menit. Nanti presentasi ya di sini. Apa presiden apa? Joko Widodo. Ini? Soekarno, ya silakan. Coba ya, tugasnya lihat lembarnya juga dilihatin dulu sebentar. Ini tugasnya, ya tugas kelompoknya. Ini lihat kertas lembar LKPD. Ya. Tugas kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita presentasi. Yuk, untuk kelompok 1 kita mulai presentasi. Yuk, kita apply untuk kelompok 1. Maju, semua teman-teman. Kelompok 1 ya, yuk sini. Ayo mainnya, silakan. Kami dari Bu. Iya, Bu. Kami dari kelompok Sumarno akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini pokok paragraf 1. Warga Kelurahan Wogorogo, Kecamatan Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Ide pokok paragraf 2. Letak Kelurahan Wogorogo berada di dataran tinggi. Penyebab peristiwa itu terjadi karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Itulah hasil dari presentasi kami. Ya, tepuk tangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ya. Yuk, kelompok 2. Kelompok 2 selanjutnya di kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun kami dari kelompok 2 yang bernama Insinyur Joko Widodo ingin mempresentasikan hasil dari jawaban teks. Ide pokok paragraf pertama adalah warga Kelurahan Wogorogo, Kecamatan Bentolambani, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Ide pokok paragraf kedua adalah letak Kelurahan Wogorogo berada di dataran tinggi. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana, dan di sana belum dipasang pipa. Air di sana sangat sedikit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang. Ini nak. Ini sayang buat. Ayo, simak
warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kasih aku. Selanjutnya kelompok 4 saya. Hasil kerja kelompok kami. Dasar. Coba simak ya nanti saya tanya satu-satu saya. Ide Ya. pokok paragraf pertama. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betowambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Ide pokok paragraf kedua. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Itulah persepsi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Abus. Soalnya mana nak? Soalnya. Kelompok 3, ayo mana? Kelompok 4, go semua. Kelompok 1 sampai 4. Hadir nggak? Iya. Semangat. Ya. Yuk, tadi kita sudah belajar tentang materi teks non fiksi dan teks fiksi. Ibu akan mengulangi lagi sekali sedikit berhubungan tadi. Tadi kita sudah belajar tentang apa itu ciri-ciri fiksi, ciri-ciri non fiksi, terus contoh-contoh dari teks non fiksi, contoh-contoh dari teks fiksi, dan tadi ibu juga membuatkan ya, yuk perhatikan, diperhatikan. Tadi ibu juga membuatkan, tadi kita sudah mengerjakan tugas kelompok, terus sudah kita melakukan presentasi tugas kelompok. Benar nggak saya sudah belum? Ya, sekarang saya akan mengulangi lagi materi yang sudah kita pelajari tadi yang berhubungan dengan teks non fiksi dan teks fiksi. Dan saya tadi juga, ini hasil kerja kalian ya tadi ya, anak-anak semua yang kalian menaruhkan di tempat contoh dari teks non fiksi di sebelah kiri, teks non fiksi di mana tadi kertasnya berbentuk kayak puzzle, kalau berita, ya koran dan lain-lainnya. Terus kalau cerita dari fiksi, contoh teks fiksi, cerpen, novel, drama, puisi dan lain-lain, banyak. Ya, kita contohnya. Sekarang tugas kalian mengerjakan tugas evaluasi mandiri masing-masing kalau ini ya. Yuk sekarang, teksnya sama seperti tadi, membagikan teks, tapi satu orang satu dan tidak boleh bekerja sama. Yuk. Dan langsung kerjakan di kertasnya ya. Tulis nama kalian, semua sudah ada di situ dari Ibu. Siapkan lembar jawabannya langsung. LKPD-nya langsung Ibu bagikan. Tulis nama kalian, terserah. Tulis nama, kelas, bagikan teman. Kurang, siapa lagi kurang? Ya, lanjut. Ini berapa orang? Oh ya, kembali kita masing-masing ini tugas individu kok. Boleh lupa ibu. Udah mandiri ya. Satu-satu ingat ambil. Ya, sampai satu bagian. Ayo. Ya, tugasnya boleh dikumpulkan. Yuk, boleh kumpulkan ke ibu. Soalnya cuma dua kok.
Soalnya mudah ya, cuma dua soal kok ya, tapi memang soal cerita yang ibu tayangkan ini. Ada berapa paragraf di sini? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 paragraf. Saya nggak tanya ya berapa paragrafnya. Ya sudah semua, alhamdulillah. Ya kalau udah, siapa yang kumpul? Sudah semua? Alhamdulillah. Kalau sudah semua ya. Ya, kalau sudah semua yuk kita materi selanjutnya ya. Ya, karena sini tadi sudah selesai, kita coba ibu tayangkan dulu proyektor. Ya, penilaian pengetahuan ini tadi tugas evaluasi mandirinya sudah selesai ya, ini sudah ibu terima. Susah nggak saya? Susah nggak ya? Walaupun soalnya memang ngejebak, soalnya situ ada soal cerita, ya, suatu karangan apa tadi yang diceritain tadi di situ? Karangan apa kira-kira? Karangan apa dari cerita judul tadi? No fiksi. Iya, karena karangan cerita yang sesungguhnya. Ya. Kekeringan melanda Gunung Kidul. Ya, tadi itu ceritanya tentang kekeringan landa Gunung Kidul, warga krisis air bersih. Itu tugas, itu menemukan contoh dari teks apa? Teks apa ini? Iya ya. Dan selanjutnya, ibu perbaiki dulu ya, ibu rapikan dulu. Krisis ini, dan setelah ini jawab pertanyaan berikut dulu ya. Tadi ya ada 2 soal. Sekarang kita mau masuk penutup. Tapi nggak apa, sebelumnya ibu mau nanyakan dulu perasaan kalian ya selama proses pembelajaran ini. Siapa? Coba perasaannya apa? Coba siapa yang bisa tunjuk tangan perasaannya ketika pelajaran ini? Ayo gantian, gak apa-apa. Coba adik, apa perasaannya deh? Iya, saat ini senang ya. Kenapa kamu senang? Beda. Iya, karena dengan teknik yang beda. Yuk, siapa yang tahu kenapa berbeda hari ini? Kita pakai apa? Siapa yang tahu? Siapa? Ayo, kenapa? Kenapa? Hari ini kenapa? Kenapa kok menyenangkan? Kenapa ini? Karena Seru, terus? Gak bikin ngantuk. Iya, tepuk tangan. Jatuh sama adik tadi. Seru, gak bikin ngantuk. Apa lagi? Ada apa lagi? Siapa yang bisa ngomong? Siapa? Ayu, apa? Kenapa? Hari ini kenapa? Senangnya? Pakai proyektor, pakai PTT ya. Iya, tepuk tangan untuk Ayu. Apa lagi tadi masih ada? Selain proyektor apa lagi? Ayo, ganti ya. Pakai apa? Apa kita tadi nonton apa pakai PTT? Iya, tadi karena ada ice breaking, tepuk tangan. Belum dibantukan dulu. Ya, setelah itu apa lagi? Ada menggunakan video pembelajaran. Benar ya? Nah, alhamdulillah lagi kita sudah setelahnya ya. Kita sekarang saya akan bertanya sama kalian. Biasanya kesimpulan umum itu ibu yang buat. Biasanya refleksi itu ibu yang buat, tapi sekarang saya minta kalian yang membuat refleksi untuk kalian bisa jawab. Kira-kira siapa di sini yang mau bisa refleksinya yang menjawab? Berapa orang? Ada 2 orang lah perwakilan laki perempuan. Iya, dari si ini ya, Fahri dengan Dara yang perempuan. Iya, nanti kalian kita bisa menceritakan seperti apa ya. Yuk, menunggu kesimpulannya. Yuk, Fahri boleh ceritakan Fahri kesimpulannya. Ini kan kita refleksi ya nak ya. Kita refleksi ya sayangnya. Karena selama ini kan ibu ya, yang biasanya ibu yang menyimpulkan semua refleksi pembelajaran kita dari tadi pertama, dari awal sampai akhir. Sekarang saya coba
sama yang laki-laki dan saudara yang perempuan bisa menceritakan sedikit. Ayo, beri. Kita belajar tentang teks non-fiksi, yaitu teks sebuah tulisan yang bersifat informatif dan penulisnya mempunyai tanggung jawab atas kebenaran dan informasi. Iya, tanggung jawab dan informasi ya, Sanji tepuk. Apalagi itu tadi yang teks fiksi. Tadi teks non-fiksi atau fiksi? Non-fiksi kalau Fahri ya. Sekarang coba tadi Darah. Kalau tadi cerita teks fiksi, non-fiksi. Sekarang Darah saya minta, berarti Darah grup yang fiksi ya, teks fiksi. Coba. Teks fiksi adalah sebuah teks yang dibuat berdasarkan imajinasi dari penulisnya, berupa khayalan, angan-angan, atau fantasi, biasanya menggunakan bahasa santai atau tidak kaku. Iya, kasih tepuk tangan, betul. Mati nggak? Betul. Iya, itu tadi dari artinya. Sekarang ciri-cirinya. Kembali dulu ke Fahri lagi. Ini kita ke Fahri lagi. Coba Fahri bisa menyebutkan ciri-ciri dari non-fiksi atau contoh-contohnya. Tadi kan kita udah baju ya. Yuk coba Fahri juga baju kan gitu. Yuk, boleh Fahri. Ciri-ciri teks non-fiksi adalah berdasarkan data, informatif, dan menggunakan bahasa baku. Iya. Contoh teks non-fiksinya adalah laporan ilmiah, ensiklopedi, biografi, teks pidato, dan buku pelajaran. Iya, kasih tepuk tangan, benar. Saya suka kalau seperti ini. Anak-anak ibu suka ibu. Sekarang Dara lagi, kita kembali ke Dara lagi. Dara bisa menyebutkan ciri-ciri dari teks fiksi ya, teks fiksi Dara ya. Coba. Nah, mic-nya kasih. Ciri-ciri teks fiksi adalah cerita buatan, bersifat imajinatif, dan menggunakan bahasa kiasan. Contoh teks fiksi adalah cerpen, novel, fiksi, drama, dan novel. Iya, kasih tepuk tangan. Benar, siapa lagi yang bisa bercerita mau penampilan? Siapa lagi yang bisa bercerita apa saja setelah kita melakukan ini? Kita punya tugas apa tadi? Siapa yang mau cerita? Coba tugas kerjain apa? Setelah ini tadi ada tugas apa? Ayo coba Atiga coba. Dari saja Dennis. Tadi habis ini kita melaksanakan tugas apa tadi? Yang suruh kumpul ada 4 kelompok. Ada 4. Ayo tugas apa? Tugas kelompok. Iya, ada berapa soal? Ceritakan. Ada 3 soal. Iya, ceritanya apa? Soal cerita. Ya kan? Soalnya? Soal cerita kan? Ya. Ada tadi suruh cari ide pokok Pak. Ide pokok di Praga berapa? 1 dan 2. Setelah itu kesimpulan bawah ya. Ya, betul. Setelah tugas kelompok ngapain lagi tadi? Setelah tugas kelompok selesai, di depan. Tugas evaluasi. Enggak, di depan. Kita ngapain? Iya, kita presentasi, benar. Selanjutnya saya mau cari lagi ke sebelah sana. Setelah tugas kelompok selesai, terus kita melaksanakan tugas apa lagi? Selanjutnya, tugas apa lagi? Siril. Ibu minta sini, tugas apa selanjutnya? Iya. Evaluasi mandiri ya? Iya. Berapa soal? Nak? 2 soal. Iya betul, 2 soal. Betul ya, ayo kasih aplaus semua teman-temannya. Iya, terima kasih. Teman-temannya sudah menjawab. Kita sudah melakukan pelajaran dari awal sampai pertama ya tentang teks non fiksi dan cerita teks fiksi, ciri-cirinya, contoh-contohnya, dan tadi kita melakukan tugas kelompok. Setelah itu presentasi ya. Terus setelah presentasi kita kembali lagi ke tempat masing-masing mengerjakan evaluasi mandiri. Itu pun ada 2 soal. Setelah itu kita melakukan semua yang sudah kita kerjakan. Besok itu tentangnya, insya Allah materi yang akan kita lakukan itu yang berhubungan dengan siklus.
siklus Daud pada manusia. Jadi kita itu, air itu tersedia di bumi itu selalu mengalami daur atau siklus. Siklus air ada beberapa tahapan, yaitu biasanya proses evaluasi atau penguapan, proses kondensasi, pengembunan, presitasi, dan nanti kita belajar skema proses siklus air. Dan itu materi kita selanjutnya nak ya. Kalau sekarang kita sudah selesai materi itu dan kita akan melakukan nanti akan membaca doa. Nanti baca doa kita itu akan dipimpin oleh teman kita. Sebelumnya tertutup kita mau nyanyi apa? Ini mau nggak kita untuk ice breaking terakhir? Apa sudah kelar di sini saja? Mau di ice breaking lagi apa nyanyi yang biasa kalian nyanyi apa? Lagu apa yang biasanya? Iya, itu mau ya? Yo.